Kudus Tuhan. Kami berada di tempat yang terindah. Layakkan hati kami semakin mengasihi. Mari mengangkat pujian bersama. Katakan, hatiku mau menyembahmu, jiwaku
lawatan Tuhan terjadi saat ini juga. Kami siap memberi yang terbaik bagimu ya Allah. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bait kedua. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Yesusku, katakan dengan lembut. Dengan nada penyembahan, katakan ku ya kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bahkan kuasa yang tak terbatas memenuhi kami. Shalom saudara kekasih, dan salam jumpa dalam kasih kita Yesus Kristus, Raja dan keselamatan kita. Amin. Renungan kita hari ini
Yang angkat saya ambil dari Roma pasal 6 ayat yang 9 sampai 20. Judul renungan kita hari ini, kebangkitan Kristus membawa 4 kemenangan. Mari kita sama-sama lihat ayatnya dan sejenak saya akan uraikan bagi saudara sekalian. Kita lihat sama-sama di Roma pasal 6 ayat 9 sebagai uraian pertama, bahwa kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi dan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Sebagaimana judul dari awal bahwa kebangkitan Kristus membawa 4 kemenangan. Kemenangan pertama mari kita lihat sama-sama di Roma pasal 6 ayat 10. Kemenangan pertama, kemenangan atas dosa. Kita lihat sama-sama di Roma pasal yang ke-6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kemenangan pertama yang kita peroleh dari kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa. Baik, kita baca sama-sama. Sebab kita ketika dia mati terhadap dosa, sekali lagi untuk selamanya. Tetapi sekarang dia hidup bagi Elohim. Kemenangan yang Tuhan capai di sini adalah kemenangan atas dosa. Dengar, berbicara kemenangan berarti ada peperangan. Tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada peperangan. Nah, pikiran kita adalah medan peperangan sebagai ring atau areal atau medan untuk daging dan roh berkelahi. Nah, kematian Kristus tidak serta-merta bahwa saudara tidak tantangan. Nah, mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya supaya saya menang seperti Kristus menang? Alami kehidupan intensitas dengan Tuhan atau ada hubungan intim dengan Tuhan. Baik, kita sama-sama lihat 1 Korintus 15 lebih dahulu. Mari kita lihat sama-sama 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15, pastikan jemaat sudah membuka 1 Korintus 15 ayat ke-7. Baik, saya bacakan. Tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus bersyukur. 57, operator 57 bukan 7, 57. Tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kenapa kita harus bersyukur? Begini, cara melanggengkan suatu kado yang diberikan kepada kita, cara melanggengkan untuk kita tidak sehabis manis sepadi buang, cara membuat kita supaya terus menerus intim dengan Tuhan, selalu tahu berterima kasih. Contoh, hubunganmu di antara dua pribadi, untuk selalu membuat rasa hormatmu tumbuh kepada orang yang pernah berkorban atau kau berhutang budi kepada dia, tentu harus dijaga dengan suatu hubungan yang baik. Begitu kita dengan Tuhan, karena ketika kita jaga hubungan baik ini, sudahlah pasti hubungan kita dengan orang itu akan tetap baik. Nah, dengan demikian karena kebaikan orang itu yang membuat kita sulit lupakan orang itu. Sedemikian juga dengan Tuhan. Cara mempertahankan kemenangan, karena dengar ya, Yesus mati menebus dosa kita. Yesus bangkit kalahkan maut. Nah, kalau Yesus mati kalahkan maut, supaya Anda dan saya mengalami kemenangan glory to glory setiap hari demi lepas hari, Anda harus membuktikan, Anda pastikan hubunganmu dengan Tuhan baik. Kalau hubunganmu dengan Tuhan baik, pasti komunikasimu baik, ada suatu kerinduan menjaga kedua hubungan ini jangan rusak. Bagaimana? Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya ya supaya hubunganku jangan rusak? Piara pujian penyembah, demikian melanggengkan rasa syukur kita atas kebangkitan Kristus. Karena dengan adanya pujian penyembahan, doa, baca firman, beribadah, itu sama dengan kita bangun benteng di sekitar kita, sehingga musuh tidak semudah gampang masuk karena ada pagar yang kuat. Amin. Kemenangan kedua dengan kebangkitan Kristus, mari kita sama-sama lihat ayat selanjutnya. Kita lihat sama-sama Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Kemenangan kedua, tadi kemenangan pertama kemenangan atas dosa, dan kemenangan kedua kemenangan atas maut. Kita lihat Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6.
Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di sorga. Maksudnya begini, ketika Anda menjaga hubungan baik dengan Tuhan, itu bagian dari kamu menjaga hak pleno, hak prioritas, hak utuh, hak total, bahwa kamu berhak duduk di samping kanan Bapa di sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosamu. Nah, dosa apa itu? Jelas Bapak Ibu, di luar Tuhan kamu tidak bisa buat apa-apa. Apa kata lain dari bahasa ini? Kalau kamu tidak ada hubungan intim dengan Tuhan sesudah kebangkitan Kristus yang kita rayakan ini, kamu sangat mudah untuk jatuh dalam dosa. Karena kalau kau jauh dari ibadah, jauh dari kebaktian, jauh dari perkumpulan ibadah, percaya sahabat-sahabat saya, kamu pasti lemah. Tapi ketika kamu makin dekat sama Tuhan, ada gairah membara, bela rohmu menyala-nyala, kata Efesus bilang itu, untuk layani Tuhan. Demikianlah cara untuk kita terus menjaga agar hak istimewa yang Tuhan janjikan untuk kita didudukkan bersama-sama Kristus di sorga itu tidak hilang darimu. Maka perlu dijaga hubungan dengan Tuhan. Jaga perasaan. Contoh, cara menjaga hubungan antara sesama saja lah. Kita terlalu jaga perasaannya, jangan dia tersinggung, jangan dia kecewa. Di atas segala-galanya, Yesus memiliki semua dari sahabat-sahabat kita yang ada di sekeliling kita. Tidak ada sesuatu di Tuhan yang tidak ada, semua sempurna. Apa yang kamu mau? Ada dengar baik, lebih baik saya ambil hatinya Tuhan daripada ambil hatinya orang lain. Kalau Tuhan tidak bangkit-bangkit apa yang dia suka kasih. Tapi kalau orang tolong, seringkali mereka menuntut, seringkali membangkit-bangkitkan. Tapi jika kau akrab dengan Tuhan, meresponi, melanjuti, mengerti, memahami, menindaklanjuti kebangkitan Kristus, maka 4 kemenangan ini otomatis milik saudara. Jikalau saudara betul-betul menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama 1 Korintus 15 kembali ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Dia bilang gini. Kata dia dikatakan kemenangan Kristus yang kedua, kemenangan atas maut. Ayatnya mana? Ini lihat sudah. 1 Korintus 15 ayat 55. Mari kita baca. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kata lain, iblis sudah ke sudut. Orang yang tersudut sudah kalah, pihak kalah. Kalau orang pihak kalah, tidak ada kekuatan lagi. Adanya terima kekalahan itu. Dan Anda harus tahu, semua dunia harus tahu, siapa percaya pada Kristus, maut tidak berkuasa sama sekali pada dirimu. Saya ulang, siapa percaya pada Kristus dan hidup seperti tuntutan Kristus dan hidup seperti ketetapan Kristus, percaya maut tidak akan menghampiri kamu. Karena Yesus sudah mati untuk kamu. Yesus sudah kalahkan maut. Yes, amin. Maut apa itu? Ya, bisa kematian rohani, kematian jasmani, kematian iman, kematian semangat, pokoknya semua namanya kematian. Yesus sudah kalahkan itu. Jadi tidak ada kata bahwa saya tidak diberkati, saya lemah, saya stres. Asal kau datang ke kaki Tuhan, percaya bahwa saya adalah anak, sudah dibeli tunai kontan. Jangan terima tuduhan iblis, karena iblis jujur sama bilang setelah telanjangi, dia sudah dikalahkan, dia sepihak kalah. Jadi dengan adanya ini dirayakan sebagai bukti mengumumkan ke dunia, baik di dalam dasar laut, di dasar air, di atas langit dan di atas segala langit, umumkan bahwa Yesus sudah menang. Demikian juga kita pengikut-pengikut Kristus harusnya menanggapi itu, mengerti itu, pahami itu, bahwa Yesus sudah bangkit. Maka tidak ada keraguan. Anda dengar baik, kalau kamu ragu, kamu khawatir, kamu bingung, kamu resah, itu bukti keyakinanmu kepada Tuhan ragu-ragu. Nah, sesuatu yang kau ukur ragu-ragu, maka jangan mengira, jangan menyangka kau dapatkan janji-janji Tuhan. Karena hanya orang yang mau berperang melawan hatinya yang akan dikatakan lebih dari seorang pemenang. Amin. Kemenangan ketiga atas kebangkitan Kristus. Mari kita sama-sama lihat ayat selanjutnya. Kemenangan atas kuasa setan. Mari kita lihat ayat 20, Roma 6 ayat 20. Kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus ini kemenangan yang ketiga, kemenangan atas setan. Ayatnya di Roma 6 ayat 20. Kita sama lihat ya, 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Maksudnya begini, setan itu suka nipu. Setan itu suka buat kita, bisik-bisik kita itu sesuatu yang masuk akal, tapi itu jebakan. Contoh, kadang kita mau berdoa, hati kecil dan tubuh ini macam seperti masih mengantuk. Roh berkeinginan kuat dari dalam berkata, bangun berdoa. Tapi daging ini bilang, setan ini bilang, tidak usah, masih gelap,
tidur aja dulu. Nah, ketika kita tidak taat, kita sedang dikurung oleh setan. Nah, Alkitab berkata Roma 8:44 bahwa iblis adalah bapak pembohong. Dan iblislah menjadi bapakmu. Dan kamu mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Dan bapakmu dari dulu dia suka bicara bohong. Jadi, kalau orang tidak mau memberikan dirinya dipimpin oleh roh Tuhan, maka otomatis akan dipimpin roh setan. Kalau roh setan pimpin kita, pasti kerugian di pihak kita. Karena kita menyia-nyiakan kasih karunia. Kasih karunia yang kita peroleh, 1 Timotius 2:11 dan 12 bahwa bukan berarti kita bersenang-senang terus dalam dosa, tapi Tuhan berkata, berubahlah kamu oleh pembaruan akal budimu, jangan serupa seperti orang dunia. Demikian orang-orang yang menang atas setan-setan, yaitu menjaga terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan dalam kehidupannya, maka perjalanan akan berat. Jangan lupa baca Yosua 1:8-11, pasti kamu diberkati. Amin. Kemenangan yang keempat, seperti saya janjikan tadi ada 4. Kemenangan keempat, kemenangan terakhir adalah, mari kita lihat sama-sama, kemenangan atas pergumulan hidup. Nah, ini dia. Banyak orang banyak jatuh di sini. Kita lihat sama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Wah, luar biasa. Kemenangan keempat adalah kemenangan atas pergumulan hidup. Nah, dengar saudara, Anda yang percaya sama Tuhan, Alkitab bilang begini, Matius pasal 7 ayat 33 dan seterusnya, 33, 31, 32 dan seterusnya. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kau khawatir, dari atasnya itu bahwa janganlah kau khawatir akan kau makan kau minum. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal aku. Tapi dicarilah seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Artinya kebenaran itu, kalau Tuhan berkata jangan lagi buat dosa, berhenti buat dosa. Karena begini, kalau kamu jauh dari persekutuan Kristus, kamu tidak ada kuasa untuk melawan itu dosa. Tapi kalau makin hari kamu dekat, ingat, tidak ada orang yang sempurna, hanya Kristus yang akan datang sempurnakan. Jadi bagian kita menyiapkan diri, taat saja, nurut saja, sampai kedatangan Tuhan, dia akan sempurnakan kita. Ulang, tidak satu orang pun sempurna dalam pencarian, pengejaran, kerinduan iri Tuhan. Tuhan akan datang satu waktu ketika hari penggenapan firman untuk kita rapture, maka Anda akan menjadi pribadi yang akan dilengkapi, disempurnakan untuk syarat memenuhi kualifikasi terangkat ke surga. Saudara kekasih yang disayang oleh Tuhan, dengan ayat 24 bilang, saya ulang ya, saya ulang satu-satu di poin ini yang sangat enak ayat ini. Yesus sendiri telah tanggung segala dosamu, dosaku dalam tubuhnya. Nah, artinya Yesus itu so beli semua, kamu sudah tidak tergadai lagi. Kenapakah kamu mau memberi dirimu diperhamba lagi oleh dunia dan roh-roh jahat yang miskin lagi lemah? Karena setiap orang yang ikut kerajaan setan pasti miskin. Ingat, setan tidak pernah menjanjikan diberkati langgeng, itu hanya jebakan. Tapi Yesus, kamu baca ayat ini baik-baik. Kalau roh pimpin kamu, kamu akan mengalami transformasi, rasakan sentuhan dari kebenaran ini. Saya bangga loh, Tuhan Yesus mati dan tidak akan mati lagi. Dan dia bangkit, bahkan kematian Kristus masih berapa kali tampakkan diri. Bahkan sempat makan ikan bakar dengan murid-muridnya, tiba-tiba makan, hilang terangkat naik. Hebat enggak Tuhan kita? Siapa orang lain ini? Berbahagialah dia yang percaya walaupun tidak melihat. Kaulah orang yang ditetapkan memiliki kerajaan surga. Amin. Kedua, dari ayat 24, Yesus tanggung semua dosamu dan dosaku di kayu salib. Artinya begini, waktu dipaku itu, dipaku, pak. Sesungguhnya itu umumkan nama setan, nih lo baca nih, udah selesai. Jadi kalau orang keluar dari koridor yang Tuhan Yesus tetapkan, jangan kaget kalau ulang-ulang jatuh. Tapi silakan juga kita lihat buktinya. Kalau orang intens ibadah, pasti kejelekan-kejelekannya akan sirna lenyap tanpa diusahakan, tapi ada kekuatan secara supernatural tak terlihat oleh kasat mata.
tapi orang itu diberkati, diubah oleh karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. 3. Masih ada keempat. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, maksudnya begini, kita sudah tidak buat dosa lagi, itu maksudnya mati terhadap dosa. Tubuh kita masih seperti ini tubuh, tapi kita sudah tidak buat dosa. Maksudnya kita sudah jijik, malu melihat masa lalu kita. Itu bukti bahwa Roh Kristus sudah hidup di dalam kamu. Itu buktinya, maksudnya ayat 24 ini bagian B bahwa supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Maksudnya Yesus mati untuk kita mati juga terhadap dosa. Jadi fisik ini kita tidak mati dibunuh kayak Tuhan gitu. Tetapi kita mati terhadap dosa. Tapi apa itu dosa? Nah, definisi dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan, menipu, berbohong, mencuri, berzina, kumpul kebo. Nah, ini dosa-dosa contoh. Banyak orang Kristen, maaf jangan tersinggung, kita dikala oleh orang-orang keder. Orang Kristen dibelah Kristen, tapi masih terus kumpul kebo. Ini loh yang dirubah. Kalau kamu orang Kristen rajin ke gereja, ikut kebaktian ini, ikut kebaktian kebangkitan, kebangunan, bahkan juga kebangunan rohani, atau kamu mungkin kemarin pasca, tapi terus kalau kamu masih mau tinggal dengan suami orang, kamu masih tinggal dengan laki-laki itu, kamu tidak hidup dengan sebuah pernikahan, itu yang namanya kamu terus salibkan Yesus 2 kali. Itulah orang-orang ini yang tidak tahu berterima kasih. Maka saya bilang kau tidak bisa berubah karena kau terus jauh dari ketetapan Tuhan. Kamu lebih kedepankan Taurat, kamu lebih kedepankan adat daripada Tuhan. Salahlah kalau kita kumpul kebo. Itu bukti bahwa kita tidak menghormati pengorbanan Kristus. Kita tidak menghargai. Kau tabur tidak hargai, kau tuai akan tidak dihargai. Kau tabur tidak hormati, kau jangan kaget tuai akan tidak dihormati. Apa yang ditabur orang itu dituainya. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Sekali lagi, saya maupun Anda yang menyaksikan tayang ini tidak ada yang sempurna. Tapi jika Yesus Kristus tiba di tubuhmu dan ada di dirimu dan ada di dalam rohmu, percaya, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang berdosa bertindak, tidak lagi berbuat dosa. Apalagi bangkit terhadap dosa, bangkit dari kematian itu. Kalau kamu betul-betul hidup dalam Tuhan, minta Tuhan berikan aku kasih karunia, bebaskan aku, tolong aku. Alkitab sudah menegaskan, menetapkan, menggarisbawahi, di luar aku kau tidak bisa buat apa-apa. Pengajaran siapapun, pendeta manapun, pengajar manapun, nabi manapun mengajarkan kalau di Yesus kau tidak bisa buat apa-apa. Satu kebahagiaan kita, surga kekal selamanya. Terakhir, masih di 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa Yesus mati menanggung dosa kita. Karena tadi terakhir bahwa Yesus mati atas pergumulan hidup. Nah, pergumulan dengan baik, dosa merupakan penghambat untuk Tuhan berkati kami. Kalau kamu berkata, kenapa ya saya kurang diberkati? Kenapa ya saya kurang diberkati? Karena dosa masih ada di dalam. Dosalah yang merupakan penghalang doa-doamu dikabulkan. Amin. Selesai. Tidak ada titik lain. Itu sudah. Nah, turun ke bawah. Nah, kalau mau diberkati ya, tinggalkan dosa itu. Memang Bapak Ibu kalau kita udah terikat berat sekali mesti tinggal. Contoh, kamu yang lagi tinggal sama-sama tanpa sebuah pernikahan. Kalau kita kasih tahu ini, pasti kamu tidak setuju karena setan dalam. Tapi kalau Roh Kristus bekerja atas dirimu dan memang kau ditentukan untuk selamat, pasti kau akan ambil sekat. Tidak. Lebih baik saya bilang laki-laki, lebih baik saya bilang perempuan ini daripada saya binasa untuk tubuhku masuk api. Dengan waktu yang kita masih hidup ini, Tuhan beri kesempatan benahi diri. Kalau mati sudah ada, tidak ada kesempatan lagi untuk benahi diri. Ini yang banyak di tanah Papua. Kumpul tanpa sebuah pernikahan. Bahkan sudah punya anak cucu belum menikah. Nah, janganlah kaget kalau generasi ini tidak habis dari roh seperti itu. Kita semua termasuk pembicara ini pernah buat dosa. Pernah. Tapi saya berhenti buat dosa. Itu pun saya tidak boleh bangga bahwa saya berhenti. Karena saya merapatkan barisan. Saya tidak keluar dari situ. Saya bertahan. Saya bertahan untuk tidak membuat dosa. Terus akui dosaku. Nah, banyak orang tidak bisa lepas dari ikatan dosa karena tidak berani akui kesalahannya. Tidak berani akui kelemahannya, perbuatannya ini. Salah satu dosa yang paling sulit orang buang, bohong, penipu. Kalau ia salah ya bilang aja. Urusan orang yang kita aja kita urusan dia dengan Tuhan. Yang penting di pihak bos, di pihak Tuhan kali pencipta langit dan bumi, kamu selamat. Nah, masih poin bagian B dari terakhir itu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Maksudnya Yesus sudah menyatakan ke dunia alam bawah dan alam atas, kelihatan maupun tidak kelihatan, Yesus sudah menang. Jadi katakan hari ini di doamu, saya berterima kasih Tuhan dengan kebangkitan ini. Tuhan tolong saya, pulihkan saya. Firman-Mu telah saya dengar, telah memerdekakan saya. Saya tahu bahwa ada kuasa keluar dari otakmu dan hari ini
pikiranmu dibuka oleh Tuhan. Saya percaya itu Tuhan membuka pikiranmu. Dengan kebenaran kau dengar ini, bahwa apa yang kau buat itu salah. Nah, kalau mau melihat kehidupanmu bahwa Yesus menang atas kehidupanmu sehari-hari, Yesus menang atas pergumulan hidup. Pergumulan itu termasuk ekonomi, makan minum, hutang, soal jodoh, soal suami, soal makan minum, soal kehidupan, kesehatan, dan seterusnya. Masa kini makan datang, studiku, kuliahku, rumah tanggaku, pacarku, suamiku, apa dan semua, anakku yang sakit, mertuaku yang sakit, mamaku yang sakit, bapakku yang sakit. Dengar baik, kalau Yesus itu bapakmu, Yesus itu Tuhan, dia berkata, ku tutup khotbah ini, Matius 7 ayat 7, Matius 7 ayat 15, jikalau firmanku dalam kamu, kamu dalam aku. Ingat jika firmanku dalam kamu, kamu dalam aku, mintalah apa saja, maka semuanya aku berikan kepadamu. Ini satu jaminan pada pribadi yang percaya. Dia lakukan firman Tuhan. Mungkin kau bagaimana cara saya tahu bahwa saya dalam Kristus? Saat firman kau taati. Itu bukti Tuhan dalam kamu, kamu dalam dia. Baru kau minta apa saja, maka semua diberikan padamu. Kemudian Matius 7 ayat 7 bilang ini, cari dapat, ketok buka, minta dikasih. Minta mencari dan mengetok. Mintalah maka diberi, carilah maka dapat, ketok pintu dibuka. Ya, inilah jaminan bagi orang-orang yang tahu menghargai kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati, firman ini memberkatimu, menjamamu. Saya berdoa firman ini sangat mengubahmu. Tidak ada satu kata yang aku mau bermaksud sakiti kamu, tapi aku dipandu oleh suatu kekuatan yang kemudian di lidahku. Sederhana firman kita dengar hari ini, tapi saya tahu ada kekuatan tak terlihat oleh kasat mata ikut mentranslate, mengertikan padamu dan pada setiap pendengar yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa buat kebenaran firman telah kita dengar, sekaligus kita bawa persembahan syukur kita pada Tuhan. Doa dimulai. Tuhan Yesus, saya percaya waktu saya sebut namamu, kau pun tahu aku bisa bicara karena kau yang menggerakkan. Karena Roma pasal 6:36 berkata, dari dia, oleh dia, karena dia, kembali kepada dia. Umatmu dengan saya akan siap membawa ucapan syukur kami. Biarlah firman yang kami dengar ini tertanam dalam kami keempat keuntungan dari kebangkitan Kristus, bahwa kami menang dalam 4 poin. Dan biarlah itu kami menang atas dosa, kami menang atas setan, kami menang atas segala pergumulan hidup kami, dan kami menang atas segala sesuatu. Hari ini Bapa, materi